kita harus punya satu pemikiran, gitu ya. Hari ini jaringan sekolah Islam terpadu dengan anggota-anggotanya sekolah Islam terpadu itu jenis ragam variasi sekolah Islam terpadu itu macam-macam, beda-beda, ya. Ada yang fokusnya ke kanan, ada yang fokusnya ke kiri, ya. Ada yang fokusnya ke depan, tapi nggak ada yang ke belakang ya. Ada yang miring-miring dikit, ada yang miring-miring banyak, gitu ya. Jadi beda-beda. Sehingga apa? Sehingga kami sebagai pengurus itu tidak bisa mengklaim bahwa sekolah Bapak Ibu itu berhasil karena standar mutu sekolah Islam terpadu atau karena yang lainnya. Gitu. Boleh jadi pemikirannya sama, tetapi manhajnya beda. Maka hasilnya juga beda. Misalnya ini contoh ya, saya mau tanya nih. Siapa yang sudah punya buku standar mutu sekolah Islam terpadu 5.0 angkat tangan? Nah, kan? Berarti yang belum punya tuh belum dikasih. Iya. Berarti Ustadz Mujayanahnya nih yang punya PR nih. Iya. Betul. Karena memang dijual ya, bukannya dibagikan. Seharusnya. Tapi anggota-anggota yang baru sudah satu paket ya. Mendaftar langsung daftar. Makanya nanti kami sedang merencanakan semua sekolah Islam terpadu direorientasi, ya, agar jangan misorientasi. Gitu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Tidore itu kita ingin memastikan gerak langkah kita itu terpadu. Sekarang kan baru di ruang-ruang kelas kita aja pakai kata terpadu ya. Itu pun masih pakai TER PADU, ya kan? Sebenarnya seperti apa keterpaduannya? TER PADU itu kan sebuah pendekatan atau sebuah sintak ya, sebuah model gitu kira-kira ya. Apapun sebutannya, itu kan hanya ingin mendekatkan ya, agar para guru-guru di ruang-ruang kelas itu memahami, oh kira-kira begini yang maksud terpadu itu, barang terpadu itu kira-kira seperti itu. Maka dibuatlah sebuah pendekatan agar memang konsep-konsep yang ada di standar mutu sekolah terpadu itu bisa diimplementasikan di ruang-ruang kelas. Maka guru-guru harus memastikan T, E, R, P, A, D, U gitu kira-kira. Itu yang pertama. Sebelum kita punya gerak dan langkah yang sama, yang harus dipastikan itu adalah yang namanya pemahaman. Harus sama dulu. Agar pemahamannya sama, maka kitabnya sama dulu. Nah, pertanyaan pertama tadi belum semuanya bisa menjawab. Siapa yang sudah punya, belum semuanya. Sebenarnya pertanyaan kedua jauh lebih dalam, siapa yang sudah baca? Ya. Punya saja belum, apa yang mau dibaca? Pertanyaan ketiga, siapa yang sudah khatam? Ketika pertanyaan pertamanya belum bisa dijawab, pertanyaan ketiga pasti fail. Ya kan? Pertanyaan keempatnya apa kira-kira? Siapa yang sudah mengimplementasikan? Pertanyaan kelimanya apa kira-kira? Iya, seberapa dalam, seberapa kuat, seberapa serius pengimplementasiannya? Pertanyaan keenamnya? Ini kan salah satu cara ya, salah satu cara untuk memastikan kita menguasai satu konsep, satu pemahaman diuji dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan keenamnya,
apakah sudah dievaluasi pelaksanaannya? Selesai di situ. Setelah dievaluasi balik lagi tuh. Oh, kita waktu itu bacaannya terlewat, baca lagi. Setelah dibaca, oh iya kajiannya kurang dalam, dikaji lagi. Setelah dievaluasi, oh implementasinya masih belum sesuai. Nah gitu kira-kira. Jadi Ustaz sekalian, Bapak Ibu sekalian, PR-nya banyak nih. Dan PR ini kemarin-kemarin tertunda untuk dikerjakan. Mungkin pada konteks Kalimantan Selatan ada dinamika, ya. Tetapi kalau organisasi ini berjalan dengan baik, dengan proses-proses dan tahapan yang benar, apapun dinamikanya, kita tuh tetap bisa berlari, tidak akan pernah melambat apapun dinamikanya, ya. Inilah yang bisa kita pelajari dari peristiwa Gaza. Apakah setelah dibombardir, setelah di bumi hanguskan, kemudian melambat gerakannya? Tidak, makin kencang. Ya, begitulah mental para pejuang. Kalau ditantang, di-challenge, makin kuat dia. Sementara ada fenomena juga, ya ini fenomena terkini itu kan di dunia global, dunia internasional. Bagaimana seorang presiden di sebuah negara ditangkap oleh ya presiden negara lain hanya dengan beberapa kali aksi langsung bisa ditangkap, meskipun latihannya itu sudah 4 bulan sebelumnya. Ya, latihan penangkapan itu sudah 4 bulan sebelumnya, sudah dibuatkan skema dan bangunan persis. Ya, di rumah sang presiden yang ditangkap itu. Ini sama juga dengan kasus penangkapan yang akhirnya Usama bin Laden harus megang nyawa gitu. Jadi begitu serius. Nah itulah mental pejuang. Semakin diterang, semakin berdinamika, semakin kokoh dan semakin kuat. Dan alhamdulillah apresiasi tahniah buat antum semua yang sudah teruji di periode kemarin itu, bahkan meningkat gitu ya. Saya tiba-tiba saja membayangkan, oh ini JST Kalsel ini sudah pernah mengalami periode-periode masa-masa seperti dalam sirah itu pemboikotan gitu ya. Selama 3 tahun gitu diboikot gitu kan, aksesnya dibatasi, ya geraknya juga tidak bisa begitu lincah. Tetapi qadarullah disitulah muncul ya bibit-bibit baru, muncul aktivis-aktivis baru, muncul kekuatan-kekuatan baru, muncul tokoh-tokoh baru. Dan itulah esensi dakwah yang sesungguhnya. Dia tidak akan pernah melihat figurnya siapa. Dia tidak akan pernah terkecoh dengan yang leadernya siapa. Kalau konteks Gaza, Abu Ubaidah 1 syahid, muncul Abu Ubaidah 2, nggak pakai lama, ya nggak? Kalaupun qadarullah nanti syahid lagi, udah ada mungkin 10, 20, 300 mungkin yang siap. Ya, tinggal siapa yang akan terpilih untuk kemudian dimunculkan. Disinilah butuh satu pemahaman. Karena kalau pemahamannya salah, bisa jadi salah paham. Kalau sudah salah paham, nanti banyak kesalahan lainnya tuh, salah kaprah, ya, salah gerak, banyak lah kira-kira begitu. Makanya dalam konteks JST Indonesia, ya kalau bahasa Arab itu kan al-fahmu ya, itu harus yang pertama. Yang pertama dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala kan mengingatkan kepada kita, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui tentangnya. Nah hari ini banyak sekolah Islam terpadu tuh merasa tahu tentang sekolah Islam terpadu. Dari mana? Dari studi tiru. Misalnya studinya iya, nirunya enggak. Ya. Dari diskusi, dari ngobrol-ngobrol, dari pelatihan-pelatihan.
bahwa sesungguhnya ilmu dalam Islam itu baca kitabnya dulu, ya kan? Baca manhajnya dulu. Jangan tiba-tiba nanti datang trainer gitu dari Jakarta, dari pusat safari gitu, bicara tentang ini adalah begini. Oh iya, oh benar. Tabayun ke manhajnya, buka kitabnya. Tanya, Ustaz ada di halaman berapa itu tadi aku bilang? Ya, dibuka lagi. Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan istihadnya, gitu ya kira-kira. Nah inilah yang selama periode Muswil sejak akhir November sampai dengan hari ini kami kembali meriayah. Ya, kami kembali ingin memvalidasi bahwa manhaj kita yang sudah kita sepakati itu menjadi buku pegangan utama itu dipastikan sudah difahami, bukan dikuasai ya, bukan dihafal, tapi difahami. Nanti mudah-mudahan slide-nya nyampe ya. Ini slide-nya ada 40 masalahnya. Waktunya cuma 10 menit lagi. Kalau saya disuruh bicara 2 hari, insya Allah sanggup. Ya, biasanya audiensnya yang nggak sanggup. Ustaz sekalian, maka dari itu yang pertama harus kita pahami adalah bahwa kita meyakini bahwa jalan dakwah kita, jalan surga kita tuh di sini, di sekolah Islam terpadu. Kalau kita meyakini itu, maka apapun yang ada di sekolah Islam terpadu kita perjuangkan. Kita pastikan dia berjalan, dia berlaku. Kita usahakan. Karena kita meyakini ini jalan surga kita. Nah kan sementara kita nih masih menganggap ini bukan jalan surga kita kan. Maka ada yang memilih jalan memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak tilawah. Itu benar. Tetapi ketika kita kehilangan fokus kita sebagai seorang pendidik, bahwa jalan surga kita adalah membuat modul ajar, bahwa jalan surga kita adalah menganalisis soal-soal, bahwa jalan surga kita adalah membimbing, mengayomi, memberi teladan, maka kita akan kehilangan momentum. Ya kan? Inilah yang namanya fokus. Inilah yang namanya bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya ada jalan surga yang sudah Allah pilihkan, yang sudah Allah takdirkan buat kita. Nih hitung-hitungan sederhana lah ya, sebagai seorang manusia yang lemah. Misalnya dengan usia saya yang sekarang paling qiyamul lail ya masih bisa setiap hari paling 2 rakaat buat diri sendiri. Padahal saya punya kesempatan ketika saya menjadi guru, saya ingin memastikan tuh murid saya yang kelas 2 SD itu, yang 30 anak itu, saya pastikan tiap malam bisa qiyamul lail. Dia bangun dengan semangat, dia bangun tengah malam atau di sepertiga malam dengan happy, dengan gembira. Dapat berapa tuh pahala saya jadinya? Ini sudah dilakukan dalam manajemen modern, namanya leverage, ya, meningkatkan faktor kali. Kalau kita ngerjain sendiri, ya sesanggup-sanggupnya. Itu pun kalau jiwa dan hatinya sedang bersih, ya. Tetapi kalau putra-putri kita, peserta didik kita di kelas 2 itu yang bangun malam-malam, udah anaknya happy, semangat, orang tuanya bangga, mungkin kakak-kakaknya heran-terheran-heran. Ngapain nih setelah sekolah di sekolah itu bangun malam terus? Kamu ngapain sih? Kata Pak Fikri, kalau bangun malam kan akan menjadi presiden buat dunia dan seisinya. Wah yang benar, iya. Kata Pak Fikri itu gini. Artinya apa? Belum dijelasin sama Pak Fikri.
kan sebenarnya cara berkomunikasi, bahwa penjelasan itu tidak harus tuntas, tetapi memastikan apa yang ada di semesta berpikir audiensnya itu mencari-cari. Hati-hati kalau Bapak Ibu lakukan ini di kelas-kelas, Bapak Ibu akan menemukan sebuah keajaiban dalam hidup. Nah, itu namanya menghipnotis saya. Keajaiban, hati-hati. Ya, cuman kan kita tidak kemudian muncul kayak di film kartun gitu kan. Hati-hati. Muncul gambar lampu bohlam gitu kan. Muncul bintang. Tetapi itu yang terjadi tadi. Nah, buat peserta didik itu jauh lebih dalam lagi. Anak-anak yang nanti malam bangun sebelum subuh sholat 2 rakaat, Pak Fikri yakin kamu akan tersenyum bersama ayah bundanya di surga. Coba mana senyum? Wah, ya, senyum seperti itu nanti di surga. Cukup sederhana saja buat anak-anak. Kalau disebut pahala kan terlalu abstrak, ya nggak? Nanti malam Jumat, Sayyidul Ayyam, kalau kamu bangun malam hari terus sholat 2 rakaat, kamu akan menjadi anak yang bisa memanggul dengan semangat 2 orang tuanya masuk surga. Coba siapa kira-kira yang sanggup? Ayo berdiri semua. Semuanya begini. Tahan ya, tahan terus. Wah, kamu kurang kuat. Semangat. Nah, begitu. Mau semua? Siap? Siap. Itu kerjaan guru begitu. Ya. Jangan matematikanya suruh pinter, jangan bahasanya suruh pinter. Kok kita sendiri nggak bisa bahasa Indonesia kan? Bingung. Matematika itu nggak perlu pinter. Ya, yang penting pintar nyari uang. Matematika pinter tapi nggak pintar nyari uang kan? Buat apa? Apa yang mau ditambah, apa yang mau dikurangi, apa yang mau dikali, apa yang mau dibagi. Fakir syai la yu'ti, itu konsep matematika yang udah ada dari zaman dulu dalam Islam. Gitu kira-kira. Apalagi belajarnya terlalu dalam, terlalu menyita waktu. Berapa jam pelajaran matematika di kelas-kelas kita? 8 sampai 12. Ya, yang sekolah Islam terpadunya serius 12. Yang standar nasional 8. Bahasa Indonesia dan seterusnya. Tapi kita akhirnya lupa bahwa sekolah Islam terpadu itu esensinya adalah dakwah. Nahnu du'at qobla kulli syai'. Enggak ada yang lain. Kalau antum hari ini ngajar bahasa Inggris, berdakwahlah melalui mata pelajaran itu. Kalau antum ngajar IPA hari ini, berdakwahlah dengan materi-materi IPA. Hari ini misalnya isu tentang perjuangan rakyat Palestina, isu tentang Gaza. Berapa banyak guru yang kemudian yang kalau lagi tampil munasoroh itu semangatnya luar biasa dengan aksesoris yang ya gegap gempita. Sementara dia seorang guru, ketika di kelas-kelas dia lupa. Paling hanya cerita tentang Gaza, hanya cerita tentang Palestina. That's it, selesai. Padahal kalau dia masuk dalam agenda-agenda di ruang-ruang pembelajaran itu dahsyat. Kalau lagi belajar matematika misalnya tentang apa? Tentang APK gitu misalnya. Ya. Usman berjalan dari Gaza City menuju Rafah di menit ke-5. Aisyah berjalan di menit ke-8. Syifa berjalan di menit ke-10. Di menit keberapa di mereka bertemu di Rafah itu? Jarak antara Dirbala Gaza City dengan Rafah sekian kilometer untuk mencapai Khan Yunis. Jadi ada kata-kata di situ yang menggambarkan tentang Gaza. Gak perlu diajarkan dengan sejarahnya yang terlalu dalam, terlalu kental. Ya. Di bulan Oktober 2023, rakyat Gaza
sebanyak 20 atau 2 juta orang karena invasi Israel berkurang 20%. Berapa rakyat Gaza hari ini? Misalnya begitu. Bisa kan? Luas Gaza seluas 23 km persegi. Setelah ada serangan Israel yang membabi buta, maka luas Gaza dibagi 3 sama besar. Gaza Utara, Gaza City, dan Gaza Selatan. Berapa masing-masing luasnya sekarang? Saya nggak tahu ya, di kelas-kelas ada yang belajarnya begitu apa enggak. Itulah yang saya sebut fokus jalan surga kita tuh di kelas. Nggak apa-apa ikut munasoro ya, ikut demo Palestina, nggak apa-apa, boleh turut meramaikan partisipasi. Tapi jangan sampai ruang-ruang kelas itu kosong dari nilai-nilai perjuangan itu sendiri. Di bulan-bulan November dan Desember, Gaza mengalami musim penghujan. Mas IPA. Di 2 bulan sebelumnya mengalami musim semi. Sebutlah siapa nama seseorang tokoh di Gaza gitu, sebagai seorang petani, kira-kira kapan sebaiknya menanam buah-buahan di kebunnya jika membutuhkan waktu 3 pekan sebelum musim penghujan. Seperti itu kira-kira. Kalau perlu tampilkan tuh foto Gaza di masa sebelum perang atau di masa ya tidak terjadi invasi. Hijau Gaza itu bagus. Ya, 2013 saya pernah masuk Gaza, 4 hari di sana, melihat sebuah situasi yang wah, memang ini negeri ajaib. Di pinggir pantai, di atas gurun pasir, tetapi kebun-kebunnya itu luar biasa, subur tumbuhnya, buahnya manis. Kayaknya semua buah sama di sana, enak, segar, termasuk mentimun. Ya, mentimun, tomat, udah kebayang ya mentimun sama tomat ya? Pernah lihat ya batang pohon mentimun? Kayak apa? Menjalar. Ya, tomat sama. Di atas padang pasir, di pinggir pantai, tapi tumbuhnya subur. Kalau ngelihat ke kebunnya, daunnya layu semua, tapi buahnya ranum, manis, enak. Jarang gagal panen di Gaza. Ya. Nah, ini kan yang sebenarnya kita sudah banyak disajikan oleh Allah SWT ketika nilai-nilai dakwah yang diusung, ketika nilai-nilai kebaikan yang dikembangkan, ketika esensi-esensi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang terus kita perjuangkan, kita semai begitu, maka dengan sendirinya muncul tuh anak-anak hebat, anak-anak kuat, anak-anak cerdas, anak-anak pintar, anak-anak solid-solid. Karena rumusnya dalam Islam itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Ayo kita bentuk anak-anak kita yang takwa. Nanti urusan dia belajar, dapat tuh ilhamnya. Lagi ngerjain matematika, aduh nggak bisa nih. Oh iya, kalau masalah bu guru rahimnya di sini diisi. Sementara banyak yang ngafalin, udah berhasil. Ini pengalaman murid saya begitu ya, namanya Husna. Husna waktu saya kepala sekolah. Husna ini sedang ujian, dulu namanya apa ya? Di SD itu ada MTANAS.
udah UAN ya masalah, udah UN ya, UAN ya. Sebelum UN kan UAN ya, ujian akhir nasional ya, UAN. Sudah kelas 6 masih belum menguasai matematika. Memang dari tahun ke tahun gurunya ngeluh terus tentang Husna ini. Jadi gimana nih, Husna matematikanya masih belum bisa. Enggak apa-apa. Lu mau apa-apa? Jadi naikin kelasnya. Iya. Emang kenapa Pak? Kan hafalannya meningkat terus. Oh iya sih Pak. Ya udah. Jangan Pak. Kalau pas sekolah terpadu patokannya matematikanya jelek terus naik kelas. Nanti dia gimana kalau SMP? Enggak ada urusan. Nanti SMP dia SMP. Kata guru kelas 4-nya, waduh, ini urusan baru kelas 3 nih, ntar kelas 4 sama aku dong Pak. Iya sama ini. Jadi saya pastikan di sini semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 berjuang yang sama, memastikan Husna ini terus punya semangat dan motivasi untuk belajar. Jangan guru kelas 1-nya doang. Kalau dia nggak naik kelas 1-nya lagi kebebannya kan. Ayo berbagi masalah gitu kira-kira. Dan semua guru sudah tahu apa Husna ini. Ya udah prepare lah. Saat dia UAN matematika dulu mulai ditetapkan KKM ya oleh Kementerian Pendidikan itu KKM, kriteria ketuntasan minimal di tahun pertama. Husna nangis saat kerjaan matematika. Pengawasnya kan dari sekolah luar ya kan. Semua sih bingung. Aduh nangis. Mau saya tulis di berita acara nanti nama sekolahnya gak bagus. Mau saya intervensi, saya menyalahi aturan, bingung lu. Dia pengawasnya. Akhirnya dia bismillah ke ruang saya. Saya kepala sekolah, Pak Fikri, mohon maaf, mohon jangan itu surat berita acara ya. Kalau saya keluar saat pengawas itu apa? Saya nggak tega Pak, udah nangis Pak. Oh iya, Husna yang duduknya di sini dong. Bapak, ya emang dia nggak bakal nah terus gimana Pak? Ini kepala sekolah bagus ya. Kita bagus di Al-Quran, kita bagus di ibadah, kita bagus di semua itu bagus-bagus ya Pak. Kan matematika kan rata-rata ya jadi bagus. Jadi gimana Pak? Nah sekarang gini tuh, agar ibu tidak saya catat keluar saat mengawas, boleh nggak kita bergeng? Apa tuh Pak? Saya masuk ke ruangan, ibu jangan catat. Untuk apa Pak? Ya masih motivasi lah ke anak itu. Oh iya boleh. Saya tanya, Husna, kamu kemana? Kan nggak bisa Pak. Ya kalau nggak bisa terus gimana? Aku ngisinya gimana? Ya ngisi terserah kamu. Kan kamu nggak bisa menghitungnya, betul nggak? Kamu nggak hafal rumusnya, iya Pak. Tapi melingkari bisa nggak? Hilang-hilang bisa nggak? Bisa Pak. Ya silakan aja. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Itu Pak, iya kamu percaya sama Allah, percaya Pak. Bismillah. Ya Allah gerakan tanganku ini temukan jawaban terbaik. Hanya Engkau lah yang akan menemukan jawaban terbaik. Ya. Itu sekolah Islam terpadu. Jangan ketika anak-anak sudah terbatas, ya udah limited gitu, terus kita paksa belajar. Kita arahkan ada Allah, bermohonlah. Orang banyak kok dalam fase kehidupan orang-orang di masa lalu dan mungkin dalam fase kehidupan kita, ketika kita udah pasrahkan, ya tiba-tiba apa? Berhasil. Ada jalan keluarnya. Nah ini yang sering luput. Akhirnya anak-anak kita tuh merasa dengan kemampuan akalnya, dengan kemampuan ekonominya, dia bisa selesaikan semua masalah. Mana nilai-nilai dakwahnya? Ya. Nah itu yang sebenarnya sedang ingin kita terus pupuk begitu. Apa yang terjadi pada Husna? Iya, setelah nilai UAN-nya keluar, dia lulus. KKM-nya 3,8. Dia 3,81.
belum sampai di situ ceritanya. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, dalam sebuah acara gathering gitu, tiba-tiba ada seorang ayah mendekati saya. Kak Fikri kan? Oh iya. Siapa ya? Dova. Maaf Pak, Dova. Orang tua Husna. Husna yang mana ya? Yang nangis dulu di sekolah. Oh. Kata kuncinya dapet itu kan? Oh iya, Masya Allah. Ikut juga kan? Iya. Husna ikut Pak. Oh iya, Husna ikut. Husna. Tiba-tiba mendekat kami berdua, seorang akhwat cantik, tinggi, seorang baik. Ini murid saya. Wes aja nih. Murid saya SD. Datang. Nih Ustaz, Masya Allah. Saya murid kan Masya Allah kan murid sendiri kan? Kan ada abinya, ada bapaknya. Masya Allah, Ustaz betul iya. Ustaz bukannya iya Pak, kamu bilang saya suka nangis kan? Enggak. Ustaz emang kuliahnya di mana? Saya baru lulus Pak, di mana? Akuntansi Universitas Indonesia. Kebayang nggak kalau di SD gurunya galak, tidak memotivasi dia dan dia tidak punya harapan, seperti apa dewasanya? Tugas kita tuh memberi jalan, dan jalan yang terbaik adalah jalan kepada Allah SWT. Anak yang di kelas 1 sampai kelas 6 itu kan basic banget ya lah. Matematikanya nggak bisa. Udah dewasa, jurusan akuntansi, UI. Lawang gurunya aja cuma lulusan UNJ. Temannya juga lulusan UNJ. Maka ayo kita yakini bersama ini jalan surga kita. Modul ajar yang kemudian diminta oleh kementerian, oleh dinas, oleh kepala sekolah, itu kita lihat, kita pandang sebagai wah, jalan surga terbaik dan terbaru. Itu cara pandangnya. Apalagi ini kebijakannya, jangan gitu. Mental pejuang kok dikasih tantangan modul ajar, ya. Enggak gitu, guru sekolah tempat itu enggak gitu. Ya, ada tantangan baru, dipandangnya, wih, makin susah jalannya, makin pasti ke surganya. Gitu loh. Itulah yang membedakan kita dengan guru lainnya. Ya, Kak Fikri, ya berjuang, kan gaji kita pas-pasan. Pertanyaan saya, guru mana yang gajinya nggak pas-pasan? Ya kan? Pas mau beli mobil ada, pas mau jalan-jalan ada, pas mau melahirkan ada, pas mau menikah ada terus. Saya nih udah ngalamin, karena saya berpikir begini. Waktu saya ngajar di sekolah Islam terpadu Al-Hikmah jadi guru, tadi itu ceritanya tentang tadi yang menjadi kepala sekolah yang saya jadi guru, itu gaji saya paling kecil. Kenapa? Saya lulusan diploma 2 waktu itu, ya, komputer akuntansi. Yang lain S1, ngajarnya sama-sama wali kelas, karena yang lain S1 gajinya 700, saya 215, karena dia ngajarnya sama. Agar gajinya mirip-mirip sama kepala sekolah, ya udah jadi wakil kepala sekolah ya. Hah? Ya mirip gajinya, nggak sama Ustaz. Ya. Miripnya berapa? 417. Oh, cuma kebalik ya. 700. Saya 417 ada 7 juga sih. Lumayan lah, double juga. Makanya antum segera masuk S1, belum selesai kan Ustaz lagi jalan nih ya. Bener gaji saya segitu, bener. Tetapi entah kenapa itu selalu saya mendapatkan pekerjaan lain gitu. Tetapi bukan ngeles ya, masih bimbingan belajar bukan. Saya nggak pernah tuh jadi guru les
atau guru bimbingan belajar murid-murid saya. Kalaupun pernah ada yang saya bimbing, dealnya tuh bukan ngebimbing, dealnya nemenin belajar. Dan nemenin tuh nggak pernah ngajar sama sekali. Betul-betul saya datang, duduk, saya baca koran, baca buku. Kamu lagi mau ngerjain apa? Tentang apa? Tentang ini Pak. Berapa lama? Pakai ngerjain soal apa? Cuma baca-baca, pakai baca ya. Kalau udah nanti kasih tahu Pak Fikri ya. Udah gitu. Nggak pernah saya ngajarin matematikanya begini rumusnya, nih harus begini caranya, enggak. Terus tentang IPA misalnya tanya jawab, enggak. Karena saya deal dengan orang tuanya, saya mau cuma nemenin gimana tuh Pak? Ya saya datang, duduk, anak ibu belajar di situ ya belajar aja, yang penting saya mantau aja gitu. Kok beda ya model lesnya? Saya juga ya, namanya Trisu, kayak nama wapres ya. Iya, memang karena bapaknya pejabat tinggi tuh di satu lembaga pemerintah, namanya kan Trisu, anak paling kecil. Sejak saya temani itu anak belajar, kemudian tiba-tiba jadi ranking 1 di kelas. Yang tadinya ya 10 besar aja susah. Makan gempar lah di sekolah kan. Tuh Pak, kalau lesnya nama Pak Fikri, langsung saya stop trade-nya. Mohon maaf, karena muncul isu yang tidak baik dan benar, saya stop temani belajar. Oh Pak, bukannya image-nya jadi bagus? Enggak, saya gak perlu image. Gitu kira-kira. Ya akhirnya jalan keluarnya ada lah. Saya diminta jadi juri lomba, saya diminta mendongeng, saya diminta jadi panitia kegiatan anak-anak, saya diminta jadi bikin event organizer buat para orang tua. Bukan di sekolah saya. Cuma karena orang tua itu kan bekerja di mana-mana kan ya. Kata anaknya pulang, setiap anaknya pulang dia pasti ngomongin Pak Fikri. Ngomongin apa Bu? Entah Pak Fikri ceritain lah, entah Pak Fikri main sulap lah, entah Pak Fikri ngajak anak nyanyi lah, entah Pak Fikri jajanin anak-anak lah. Kan dia sih ini anaknya orang kaya semua ya nggak? Gaji gurunya cuma segitu. Terus jajanin, saya lagi mikir Pak, Bapak oke dari mana? Oh, uang kan jelas Bu, dari atas lah. Ya kan? Akhirnya setelah dihitung-hitung penghasilan saya itu 2.700.000 dari yang tidak disangka-sangka. Nah, karena prinsip saya kalau gaji saya harusnya 5 juta saat ngajar sekarang nih, terus digaji cuma 200.000, berarti Allah sedang siapkan sisanya entah kapan akan dibayar lunas. Dan itu terbukti. Ya, terbukti. Kalau gajinya harusnya 5 juta, sekarang dibayar 200, berarti sisanya berapa? 4.800.000. Ya, untungnya saya nggak tulis di buku tabungan ya nggak? Utang Allah atau akun saya atas enggak. Tetapi Allah selalu bayar lunas di dunia. Mudah-mudahan juga di akhirat. Ya, saya pernah misalnya anak saya sakit gitu, encephalitis, radang otak, untuk dia 200 juta. Gaji guru waktu itu sudah lumayan, sudah ada 1,7. Kira-kira untuk bayar segitu nabung berapa tahun? Itulah buktinya, matematika itu nggak berguna. Kali 10 tahun. Kali 10 tahun ya. Berarti 1,7 kali 312 kali 10 sama dengan banyak. Iya, 10 tahun. Sementara waktu itu tabungan saya cuma ada 2 jutaan gitu ya. Kalau jadi guru udah bisa nabung, kan udah hebat banget ya kan? 2 juta. Paling hari 2 juta. Apa yang terjadi? Setelah 2 pekan di ICU, saya bilang, Dok, saya udah gak sanggup bayarnya Dok. Uang saya sudah habis. Aslinya gitu nggak? Enggak kan? Enggak ada uang kan? Sambil saya minta, saya mau pindah rumah sakit nih. Pindah ke mana?
ini udah yang terbaik rumah sakit untuk pasien Bapak. Ya terserah, saya udah mau bayar. Ya sudah, nanti kita musyawarahkan dulu ya. Ada 3 dokter spesialis masalah. Nah, suatu pagi saya lagi, jadi anak saya tuh kolaps ya, nggak sadarkan diri. Tapi setiap pagi cuma 15 menit baru boleh masuk ruang ICU itu. Tapi saya ada ngobrol, kamu gimana pagi ini? Cie letahnya gitu. Itu anak nggak respon melek aja enggak, dengar juga mungkin saya nggak tahu, tapi saya ajak ngobrol aja. Gitu dong, jadi anak saya memang jagoan itu. Kalau TNI itu banyak pangkatnya ya, banyak jabatannya. Lah kamu nih udah ada tempelan di sana sini, keren. Wah ya nggak, hari pertama, hari kedua saya ajak ngobrol, gitu terus. Di pekan keduanya tiba-tiba dia bangun, duduk, dia ngomong rasa apa? Semua prajurit musuh itu sudah aku bantai, dan sekarang itu yang paling besar aku masukkan. Saya mikir begitu ya. Iya. Ulangnya, benar-benar. Bertempat dengan itu dokter yang melihat, Pak, anaknya jangan suruh duduk Pak, karena kemarin itu baru diambil lumbang puntur namanya. Jadi sebuah cairan yang harus diambil di tulang belakang. Itu kalau meleset dikit jalurnya, lumpuh bagian pinggang bawah. Saya suruh tanda tangan waktu itu. Pak, ini resikonya 1:10. Ya, 1 berhasil 10 gagal. Bukan 10 berhasil gagal. 1 berhasil 10 gagal. Tapi hanya dengan cara itu kita bisa tahu virusnya apa. Saya telepon 3 dokter kolega saya, semuanya itu aktivis dakwah juga dokternya. 3-tiganya bilang jangan, itu resiko. Ya mending udah diguyur obat saja. Terima kasih jasa Allah, jasa Allah. Saya bilang ke istri, para dokter jangan, ayolah, jangan ya, harus. Semua ngasih pendapatnya jangan, kenapa ini malah harus? Iya. Saya minta pendapat itu hanya memastikan, resikonya itu. Ya. Jadi saya yakin resikonya 1:10. 1 kesempatan, 1 peluang untuk menjadi yang terbaik, saya ambil tanda tangan. 2 hari berikutnya bangun tuh anak. 2 hari berikutnya pulang. Nah pas pulang kan bayar tuh. Jadi belum sempat kemarin selesai omongannya, udah pulang nih. Kata dokternya, ini anak pas sembuh ya Pak? Sembuh Pak. Sembuh dok. Iya. Jadi dicek semuanya, perbaikannya spontan nih Pak. Iya, waktu itu saya nggak tahu ya. Apa karena saya ajak ngobrol tiap hari, jadi dia merasa nggak sakit juga kan? Atau dia punya, tadi itu dia bilang, dia bercerita tuh selama masa itu dia sedang berjuang. Pas ke kasir, saya lihat 200 juta tagihan. Jadi memang dia harus per 3 jam harus disuntik antibiotik 3 botol. 1 botolnya 850.000. Udah kebayang ya? Per 3 jam. Jadi sehari berapa? 8 kali 3 kali 450 kali 2 pekan. Ya. Karena saya nggak pintar matematika, jadi saya abaikan aja terserah, pokoknya yang penting anak saya selamat. Alhasil ketika dia buat ya surat pulangnya, saya disodorin, Pak ini sisa depositnya mau ditransfer kemana? Sisa deposit maksudnya gimana? Iya itu kan Bapak deposit nih Pak, hari pertama Bapak masukin sekian, di hari keempat Bapak masukin sekian, di hari ke-8 Bapak masukin lebih, sebelumnya juga sekian, terus sekian. Coba ya. Masalahnya itu cuma ada angka, enggak ada nomor rekening. Saya tanya nomor rekeningnya, dia malah ngeliat ke saya. Bapak masukin ke Bapak ada nomor rekening. Iya saya juga nggak mau kepo ya. Sudah nih ke rekening saya nomor ini saya kasih aja, karena saya juga saat itu nggak ngerti tentang situasinya. Nih Pak ya, udah masuk ya Pak, dan ditransfer. Saya lihat ada 20 juta masuk ke rekening saya. Saya nggak tahu itu siapa yang deposit.
karena nggak bisa saya aja. Kalau sekarang kan ada namanya crowdfunding ya kan, dibawain kemana-mana gitu, tak orang banyak yang berangkat. Dulu tuh belum ada yang gitu-gitu. Ya saweran rame-rame gitu kan. Dulu tuh nggak ada, pokoknya begitulah. Akhirnya saya cerita ke istri saya langsung sujud syukur. Ya, beneran ya, iya tuh. Ya Masya Allah. Itu saat saya jadi guru. Ya. Setelah saya jadi guru, banyak lagi keajaiban-keajaiban yang saya yakin karena saya pernah jadi guru dan sampai sekarang masih guru di KTP-nya. Itu saya guru, berapa kali mau ditilang? Ya Pak, lain kali jangan lewat sini lagi ya Pak. Kasihan juga itu polisinya. Abang ngajar di mana Pak? Itu Pak di ujung gang sana. Oh, lain kali Bapak belok di sana aja Pak ya, jangan di sini. Jujur polisinya. Wah Bapak udah jauh banget Pak salahnya Pak. Terus gimana? Ya kalau balik Pak salah Pak. Anggap aja nggak ketemu saya Pak. Luar biasa itu polisi kalau lihat di KTP atau di apa SIM-nya ya. Tapi ini jangan dicoba ya. Saya khawatir nggak berlaku buat Bapak Ibu sekalian. Cuma berlaku buat saya aja. Kembali Bapak Ibu sekalian, pastikan kita yakin dengan jalan ini. Ya, saat saya jadi guru, ngisi buku nilai paling cepat, bikin RPP di masa itu namanya, saya lupa ya, saking lamanya ya. Sebelum RPP adalah itu namanya. Saya paling lengkap, karena saya berpikir membuat rencana pembelajaran itu sedang merekayasa kebangkitan Islam, gitu kira-kira. Memang agak gila sih ya. Tapi segila-gilanya saya kan sekarang saya jadi ketum JSIT. Jadi aku kalau mau begitu gila dulu gitu. Maka dari itu teman-teman sekalian, apa yang kita pikirkan hari ini, apa yang kita pahami hari ini, apa yang kita sepakati hari ini dalam konteks pemikiran, ide-ide, kreativitas, ayo kita wujudkan dalam gerak langkah kita. Makanya saya menulis ini tentang Ittisalul Fikri ila Ittisalul Haraki, dari keterpaduan pemikiran menuju keterpaduan gerak dan langkah. Hari ini kita gerak dan langkahnya sama, namanya sekolah Islam terpadu, tetapi pemikirannya beda-beda. Ya, ada yang merasa akan laku sekolahnya kalau IT-nya bagus. Ada yang merasa sekolahnya laku kalau fasilitasnya lengkap. Padahal sekolah Islam terpadu sejak awal bukan itu yang dijual. Dan harus pede kita bahwa dakwahnya yang ditonjolkan, akhlakul karimahnya yang dikuatkan, keimanannya yang diuji, bukan hasil belajar yang diuji. Indonesia butuh orang solih, bukan orang pinter. Udah kebanyakan orang pinter. Hari ini tercatat 20 juta pengangguran terbuka sarjana S1 dan S2. Kalau ada datanya kita mau tahu juga tuh ya, itu lulusan SIT atau bukan ya? Ya harusnya begitu cara kerja organisasi. Ya, setiap ada Indonesia, kemiskinan Indonesia 12% misalnya. Cari datanya tuh, by name, by address. Ada nggak lulusan SIT ya kira-kira? Itu. Ya, karena ada beberapa kasus yang mencuat viral tentang kejahatan, ada kejahatan seksual, ada kejahatan pembunuhan, ada kejahatan tertentu. Setelah dicek itu lulusan SIT. Gitu. Ya, ada yang viral di medsos, di Instagram ya, jadi selebgram terkenal. Belakangan kena kasus narkoba. Sebelumnya terkenal karena viral joget-joget. Itu dari TK sampai SMA di IT. Ya, nah ini kan mengkhawatirkan. Saya khawatir, kami khawatir ini
di iceberg, gunung es. Saya di Pramuka kan banyak berinteraksi dengan para penegak-penegak ya, karena mereka bahkan dari penggawa, karena saat Kemnas, saat kegiatan ke luar negeri yang dunia kan saya mendampingi itu, jadi kita jadi akrab lah gitu. Terus media sosialnya kita saling berteman. Hari ini kan masih berteman terus gitu kan. Ada yang sudah tampaknya hijab, ada yang jadi tampaknya seksi, ada yang menikah dengan wanita yang tidak berhijab. Ya, padahal dia waktu jadi pramuka itu keren banget. Kelihatan banget solid dan solihah. Mewakili sekolah dalam kegiatan-kegiatan nasional dan internasional kan, pasti orang-orang pilihan. Ada apa sebenarnya ya situasinya? Kami khawatir ini seperti gunung es. Jadi pesannya buat kita bersama adalah pastikan dakwah itu sampai ke relung hati para peserta tadi. Jangan terlewat. Kalau terlewat, luar biasa. Saya dan Ustadz Parina aja itu ketemu guru ngaji sepekan sekali. Sekarang jadi aktivis. Bagaimana dengan yang di SD itu? 6 tahun, setiap hari sepekan 5 kali ketemunya. Terus jadi apa? Prok salah. Ya, 5 hari dalam sepekan, 6 tahun periodenya, didampingi, dibimbing, dibina. Kalau keluar tiba-tiba angka matematikanya 9, angka bahasa Indonesianya 10, bahasa Inggrisnya 10,5. Gak ada yang 10,5 ya, saking hebatnya kan. Terus tidak bisa mewarnai lingkungan keluarga dan kehidupan. Wah, itu kayaknya kita gak jadi berkumpul di surganya Allah. Karena nanti guru-gurunya ditanya, itu ngajarnya apa? Matematika ya Allah, kok matematika ya udah ke kiri sana ya. Gak enak kan? Nanti gara-gara. Ustaz sekalian, maka dari itu kami ingin mengingatkan kembali bahwa pada masanya kita ini adalah orang-orang yang kemudian bisa melihat sebuah hasil dari dakwah. Ini peta sebaran SIT 2.800 begini. Kalau Kalimantan Selatan itu di bagian bawah, mungkin seolah-olah ini masih titik-titiknya masih belum banyak. Ini kalau di zoom out lagi, makin agak kelihatan lagi. Ya, tadi Ustazah Mujayana menyebutkan sudah ada 11 dari 13, ya. Tinggal 2 lagi ya. Ada 4 kabupaten lagi. Ya, 4 yang belum ada. Artinya belum ada menara provider dakwah. Maka sinyal dakwahnya mungkin masih lemah di sana. Jadi jangan dibayangkan ketika dibangun sebuah TK di situ, itu lagi ngurusin TK ya. Jangan. Itu kita sedang membangun menara dakwah agar sinyalnya ke depan makin kuat. Kita sedang ingin menguatkan dengan riset. Nanti mungkin bisa memimpin tim risetnya. Di mana sekolah-sekolah IT itu banyak di sebuah wilayah, dicek apakah tingkat religiusitasnya meningkat di tengah-tengah masyarakat. Dicek juga apakah suara-suara partai-partai Islam yang bagus di wilayah tersebut. Dicek juga apakah di situ memunculkan tokoh-tokoh Muslim yang ya, memiliki kapasitas dan otoritas. Kalau nggak ada hubungannya, wah, kalau saya yang memiliki semua yayasan yang 2.800 tadi itu, saya ganti tuh metode dakwahnya. Jangan sekolah deh, terlalu mahal, terlalu lama. Ya nggak? Mending saya buat sebuah korporasi besar gitu. Misalnya saya bikin perusahaan batu bara di sini, semua gurunya saya kafalahin, berhenti mengajar, tutup semua yayasan, kita berdakwah saja. Ya nggak? Kan ada dakwah. Kalau ada satu cara yang sudah nggak efektif, ganti dengan cara lain.
Kalau ada sebuah sarana yang sudah tidak efektif efisien, ganti sarananya, kan gitu cara berpikirnya. Nah, makanya sebuah kesempatan dan peluang yang hari ini ada di genggaman kita pastikan don't miss it, ya, jangan sampai terlewat. Kalau kita melihat petanya di Kalimantan Selatan ini bersama Dapodik terkini ya. Jadi baru ada berapa dulu? Kok angkanya jadi nggak jelas ya? Berapa jadi? Oh ini jelas ya, 13 dari 9 yang belum ya? Atau 9? Baru 9 belum isi ya, belum isi. Ya 69%. Kalau kecamatannya baru 9,2%. Hari ini teman-teman kita itu bingung juga mau bangun apa nanti tuh di 2 lokasi itu. Bangun TK emang pakai daun, kan pakai uang ya, nggak pakai bekas bungkus permen kan, dikumpulin nggak gitu. Tapi butuh logistik namanya. Saat saya di kampus dulu sebagai aktivis itu kan ada konsep aksi tanpa logistik anarkis. Iya, mau demonstran berarti. Aksi tanpa logistik anarkis. Artinya apa? Ya memang kerja dakwah itu butuh logistik. Kalau nggak anarkis kenapa? Nggak jelas kerjaannya, nggak jelas tujuannya, nggak jelas hasilnya. Namanya anarkis. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu 2.800, tapi ada angka lebihnya sebenarnya ini biar gampang diingat. Ya, SMA-nya 3.000 gurunya, SMP-nya 9.000, guru TK-nya 8.000, guru SD-nya 31.000. Ya. Makanya kalau saya fokus saja ke guru-guru SD, wah itu luar biasa itu. Ya. Semua SMP yang ada di Indonesia itu akan dimasuki oleh bibit-bibit unggul. Kalau bibit unggul ya. Kalau nggak unggul gimana? Lanjut. Saya sampai jam berapa sih? 6 menit lagi. Iya, ini kan baru slide kelima ya dari 40. Nikmatin aja. Gak apa-apa. Tenang, nanti PPT ya, bukan PDF. Saya bagikan setelah saya selesai, langsung masuk ke handphone Bapak Ibu sekalian. Plus PDF penjelasan saya yang tadi di luar cerita-cerita ya. Sudah kami siapkan dalam bentuk PDF-nya, juga bisa dibaca. Dulu itu kan kita seorang aktivis ya kan? Aktivis. Iya. Saking tipisnya, jadi kita mobilitasnya tinggi, lincah ya. Sekarang kalau udah mulai nggak lincah, berarti mulai jadi aktebel. Kecuali teman-teman bergabung di Islam Terpadu ini bukan gara-gara dulunya aktivis ya, maka apa yang saya bicarakan ini pasti jaka sembuh ya, agak-agak nyambung, bukan nyambung, agak-agak nyambung. Sebagai seorang aktivis, Bapak Ibu sekalian, kita tuh udah dari dulu emang sering ditempa nih, disuruh mikir. Kalau zaman di kampus, apalagi anak kos, mikir buat makan sendiri aja susah, buat bayar kosnya aja susah. Ini suruh mikirin rekrut orang baru. Rekrutnya dengan cara apa? Bikin daurah, soal daurah, harus kasih makan, harus pakai transportasi. Sendiri aja ke kampus susah ya. Ini harus kasih transport, nyiapin transport buat calon-calon anggota baru, harus kasih makan calon anggota baru tuh. Masa sekarang udah juga digaji, udah difasilitasi, tapi karena sudah akuntabel sih. Ini refleksi buat kita bersama ya.